Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalisa Safifa dengan NIM 23041-2056 dari Rombel B kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, yang pertama ada konsep dasar dari ketiga laboratorium. Ketiga laboratorium adalah upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja laboratorium dari resiko yang ada di laboratorium, serta memiliki tujuan menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan individu yang bekerja di dalam laboratorium, serta mencegah pihak lain, baik individu maupun kelompok terkena resiko atau terganggu kondisinya akibat aktivitas di laboratorium, serta mengontrol penggunaan dan penyimpanan bahan-bahan yang beracun, korosif, mudah terbakar, mudah meledak, dan menyebabkan iritasi. Nah, di sini ada alat pelindung diri laboratorium. Yang pertama ada hairnet, digunakan untuk mencegah kontaminasi, menjaga kesterilan, mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja seperti rambut yang terbakar. Selanjutnya ada kacamata yang digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia, serta mengurangi resiko paparan uap berbahaya dan melindungi dari radiasi dan cahaya. Selanjutnya ada sarung tangan atau latex digunakan untuk melindungi dari paparan bahan kimia berbahaya, mencegah kontaminasi, serta melindungi dari partikel atau debu. Selanjutnya, jas lab digunakan untuk melindungi dari paparan bahan kimia berbahaya, mencegah kontaminasi, melindungi dari partikel atau debu, serta mengurangi resiko kebakaran. Selanjutnya ada face shield yang digunakan untuk melindungi dari percikan bahan kimia, mencegah kontaminasi, serta mengurangi resiko dari paparan bahan kimia berbahaya. Selanjutnya di sini ada masker digunakan untuk melindungi dari paparan zat berbahaya, mencegah kontaminasi, melindungi dari patogen, serta mengurangi resiko terhirupnya partikel berbahaya ke dalam tubuh. Selanjutnya ada sepatu tertutup yang digunakan dengan tujuan melindungi dari tumpahan bahan kimia, melindungi dari resiko panas atau percikan api, serta mengurangi resiko terpeleset atau jatuh. Selanjutnya di sini ada alat laboratorium yang digunakan seperti pipet filler digunakan untuk menyedot larutan ke dalam pipet ukur, batang pengaduk digunakan untuk mencampur larutan atau bahan kimia, selanjutnya ada buret digunakan untuk mengukur dan menambahkan volume secara tepat, cawan porselin digunakan untuk memanaskan atau mereaksikan zat kimia pada suhu yang tinggi serta sebagai kalsinasi dan kristalisasi. Selanjutnya ada corong digunakan untuk memindahkan cairan atau memisahkan padatan dan cairan. Serta di sini ada Allen Mayer digunakan untuk mengukur, menampung dan mencampur cairan. Di sini juga ada gelas ukur digunakan untuk mengukur volume cairan. Selanjutnya kaki tiga dan kasa asbes digunakan untuk menopang dan meratakan pemanasan pada saat memanaskan larutan atau bahan kimia yang lainnya. Selanjutnya, ada pipet ukur digunakan untuk mengukur volume cairan serta untuk memindahkan larutan. Selanjutnya ada penjepit digunakan untuk menjepit tabung reaksi saat dipanaskan. Selanjutnya ada statif digunakan untuk menjepit buret saat titrasi. Selanjutnya ada tabung reaksi digunakan untuk tempat mereaksikan dua atau lebih larutan. Selanjutnya di sini ada simbol berbahaya dari K3 laboratorium. Yang pertama ada flammable berarti berbahaya atau mudah terbakar. Selanjutnya ada toxic berarti beracun, oxidizer berarti oksidasi, harmful berarti berbahaya, explosion berarti mudah meledak, environmental hazard berarti berbahaya bagi lingkungan, korosif berarti mudah larut, biohazard berarti zat organik berbahaya. Selanjutnya ada radioaktif berarti memancarkan radioaktif. Nah, selain itu ada animal hazard, sharp instrument hazard, health hazard, glassware hazard,
chemical hazard, electronical hazard, eye and face hazard, fire hazard, biohazard, laser radiation hazard, radioactive hazard, yang terakhir explosive hazard. Nah, dari simbol-simbol tersebut bertujuan untuk memberikan informasi penting tentang resiko dan tindakan yang perlu diambil saat ada di lingkungan laboratorium. Selanjutnya, di sini ada potensi bahaya laboratorium. Yang pertama, laboratorium memiliki potensi bahaya yang dapat menimbulkan resiko gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Resiko di laboratorium bervariasi, meliputi bahaya fisik, kimia, biologi, radiasi, serta ergonomis. Di sini juga terdapat jenis-jenis potensi bahayanya seperti tergores, memar, terkilir, keracunan, sesak nafas, pingsan, bahkan kebakaran. Selanjutnya di sini terdapat pencegahannya, yaitu menggunakan pelindung untuk melindungi dari percikan atau partikel. Selanjutnya, melakukan penilaian resiko untuk semua prosedur dan eksperimen, lalu mengetahui prosedur penanganan insiden dan laporan kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya, melakukan tinjauan berkala terhadap prosedur dan praktik keselamatan. Selanjutnya, ada langkah-langkah penanganan kecelakaan laboratorium. Yang pertama, melaporkan setiap kejadian kecelakaan seperti tumpah, pecah, tersengat listrik, faktor biologis, atau cedera seperti tertusuk, terbakar kepada kepala laboratorium, serta jangan panik. Selanjutnya, membawa korban ke tempat yang aman, lalu melaporkan kepada penanggung jawab ruang atau laboratorium, lalu memberikan pertolongan pertama. Apabila ada keadaan korban yang membutuhkan bantuan medis, maka bawa korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Selanjutnya, penanggung jawab ruang atau laboratorium melaporkan ke bagian kepegawaian dan membuat berita acara kecelakaan. Nah, itu adalah paparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.